Aku senang banget hari ini. Mudah-mudahan kebahagiaan kita hari ini bisa jadi kenang-kenangan buat kamu. Maafin aku, Srit, tapi aku mau kita putus. Mulai dari kamu baca surat ini, kita jalan sendiri-sendiri. Makasih ya, kamu udah jadi pacar yang paling baik untuk aku. Aku nggak bisa melihat semua ini, Di. Aku nggak sanggup. Aku nggak kuat disakiti kamu. Aku terlalu sayang sama kamu. Di, kalau lo nggak bisa bikin Astrid bahagia, biar gue aja. Gue emang pantas dipukul. Mungkin lebih baik begini. Biar Gio aja yang bahagiain Astrid, daripada Astrid tersiksa pas gue udah gak ada lagi. Lo ngerti nggak? Aku nggak bisa terima aja. Cuma itu. Hati ini hanya kamu yang ku mau. Papa di mana sembunyian anak Patino, Pak? Papa nggak tahu. Papa nggak tahu anak itu dari mana. Itulah akibatnya kalau dia macam-macam. Tapi Pak, Papa jangan begitu, Pak. Om. Papa, please, Pak, kasih tahu, Pak. Pak, kasih tahu, Pak. Papa. Kalian semuanya, jangan ada yang coba teriak atau yang coba-coba kabur. Kalau ada yang macam-macam, gua nggak segan-segan bunuh kalian semuanya. Ngerti? Ratu Duyung, Tino lagi membajak bis. Tino jadi jahat. Ya, kerang hitam Susi udah ada 2. Astagfirullahaladzim. Aku harus kasih tahu anak-anak yang lain. Karena ternyata Susi sudah berhasil mendapatkan kerang hitam lagi. Dan anak-anak itu mempunyai misi harus menghancurkan kerang hitam. Bu Maya. Halo, Bu. Raya, Tino jadi jahat. Dan kamu harus menghancurkan kerang hitam itu. Ngerti kamu? Dan itu adalah salah satu misinya. Karena kebaikan harus melawan kejahatan. Iya, Bu, aku akan ke sana. Oh ya, Bu Maya bisa tolongin aku nggak? Ibu bisa tolong cari keadaan anaknya Patino. Karena Patino kayak gitu karena anaknya hilang, Bu. Baiklah kalau gitu. Ibu akan cari tahu ya. Ya, makasih banyak ya, Bu. Don, Patino sekarang lagi ngebajak bis. Kita harus cegah dia. Ayo. Yaudah kita kesana. Merpati, kamu harus cari tahu keberadaan anaknya Tino di mana. Karena dengan cara seperti itu akan menghentikan kejahatan dia. Ya. Baiklah, aku akan cari tahu. Tolong aku! Diam kamu! Tolong aku! Lepasin aku! Ratu Duyung, Gimana Merpati? Ada kabar? keberadaan anak itu di sebuah gudang di Jalan Kelapa 3. Anak itu sakit dan harus segera ditolong. Iya. Saya harus kasih tahu anak-anak. Maya. Halo, Bu. Raya, Ibu sudah tahu di mana anak itu. Anak itu sedang ada di Kelapa 3 di sebuah gudang dan sedang sakit. Kamu temukan dia segera ya. Apa? Iya, oke, Bu. Aku akan minta bantuan Indah. Makasih ya, Bu. Don, Bu Maya udah nemuin lokasi anaknya Patino disekap. Kita bagi tugas sama Indah. Oh, oke. Udah akrab aja Tante Irma sama Tante Mary. Hai, Ma. Terry. Ini mamanya Dilon, Tante Irma. Halo Tante. Aku Terry, saudara tirinya Indah. Terry, Tante Irma untuk sementara akan tinggal di sini ya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Kalau Tante Irma dan Dilon tinggal di sini, apa bisa bikin Indah jadi direstuin? Tapi bakal mudah buat gue pengaruhin Tante Irma. Buat jauhin Indah. Makin mudah juga buat pisahin mereka. Siapa nih? Raya? Ray? Dah, lo harus ke gudang di Jalan Kelapa 3.
Itu tempat anaknya Patino disekap. Oke? Sekarang gue sama Doni lagi ngejar bus yang dibajak sama Patino. Iya, gue sama Dylan akan cari. Oke, ntar lo kabarin gue ya. Iya. Gue kesana sekarang ya. Oke, bye. Kenapa nih? Dylan, kita harus selamatin anaknya Patino. Dia disekap di jalan Kelapa 3. Doni sama Raya lagi kejar bus yang dibajak sama Patino. Oke, aku temenin kamu ya. Iya, ayo. Ini kesempatan gue buat pengaruhin Tante Irma. Dylan pasti bakal pertaruhin nyawanya kalau deketin dia. Tante pakai kosmetik itu juga? Iya dong, kan cuma ini yang cocok untuk kulit wanita Indonesia dan juga halal. Iya. Ada apa, Terry? Tante tahu nggak? Sekarang Dylan lagi bantuin Indah buat nyelamatin anak orang dari penculikan. Itu kan beresiko banget. Aku heran deh, kenapa sih Dylan rela pertaruhin nyawa sendiri demi bantuin ambisinya Indah? Apa? Apa ini yang dimaksud? Dylan itu selalu dipengaruhi Indah dan selalu dalam bahaya kalau deket-deket sama Indah. Kayaknya aku harus ikutin Dylan. Aku harus melindungi Dylan. Gimana kalau ada apa-apa sama dia? Tante harus ke sana deh. Di mana tempatnya? Tante harus cari Dylan di jalan Kelapa 3. Nanti aku juga bakal nyusulin Tante kok buat bantuinnya sama Dylan juga. Yaudah, Tante ke sana. Jalan Kelapa 3 ya? Iya. Makasih ya, Terry. Hati-hati, Tante. Halo Tante Susi. Iya, halo Terry. Aku butuh bantuan Tante. Oke. Gak ada masalah. Jangan sampai lu berhentiin bus ini ya. Sampai lu berhenti. Gua bunuh lu. Ya, Pak. Aduh! Aku melahirkan, Bu! Bapak, tolongin anak aku. Aduh, sakit! Don. Kayaknya itu deh base yang dibajak sama Patino. Lihat deh. Ayo Don, kejar! Oh iya. Don, bagus Don. Ayo Don. Sopir, jalan terus, sopir. Aduh Don, kabur lagi Don. Cepetan Don, kejar. Ya. Patino! Kalian lagi ya. Sopir. Ayo jalan. Pak, tolong bebasin mereka, Pak. Kasihan mereka, Pak. Iya, Pak. Mereka nggak bersalah, Pak. Tolong bebasin mereka, Pak. Kalian minta gue bebasin mereka. Sedangkan lo tahu, anak gue diculik. Enggak! Bapak jangan ego segini, Pak. Bapak harus sabar, Pak. Mereka nggak berdosa, Pak. Mereka nggak bersalah. Enggak! Pak, kasihan ibu itu, Pak. Tolong, Pak. Kasian juga nih, Bu ya. Udah lu tenang aja. Bentar lagi juga cucu emak lahir. Udah tarik nafas. Terus. Ma gue kan dukun beranak. Ya jelas gue tau lah cara melahirkan.
Tapi Ya udah, biar gue yang bantuin. Gue pernah bantuin istri gue di rumah. Kenapa kerannya berubah jadi abu-abu lagi? Ini pasti ada yang berubah jadi baik lagi. Siapa ya? Gini kan susah kalau nggak ada kekuatan emang. Sekarang ibu tenang dulu ya. Ibu tarik nafas. Ambil nafas ibu. Keluar lewat mulut. Terus ibu terus. Ulangi lagi ya ibu ya. Ambil nafas lagi. Dorong ibu, dorong. Tekan ibu, tekan lagi. Tarik nafas, Bu. Ibu masih bisa. Bu, ayo Bu. Ayo, Bu, sekali lagi, Bu. Alhamdulillah, Ibu. Bayinya laki-laki. Makasih ya, Nak. Kamu telah menyelamatkan nyawa ibu. Kalau tidak ada kamu, mungkin ibu tidak akan bisa melahirkan. Sebenarnya kamu ini orang baik ya, Nak. Makasih ya, Nak, sekali lagi. Anakku. Lihat perjuangan kamu, istriku. Aku janji. Aku akan menjadi orang yang benar dan lurus demi anak kita, agar kelak anak kita akan menjadi anak yang soleh. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan, aku jadi ingat anakku. Aku udah janji. Aku akan jadi orang yang benar demi anakku. Ya Tuhan, ampuni aku. Ampuni hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu ini mau bertobat. Alhamdulillah. Raya tolong, temuin anak saya Raya. Saya janji, Pak. Saya akan nemuin anak Bapak ke papa saya. Oke? Saya nggak akan jadi orang jahat lagi. Makasih Pak udah nolong ibu ini. Kenapa kerannya berubah jadi pasir sih? Ini pasti ada yang beneran tobat. Ini alamatnya. Jalan Kelapa 3. Mungkin anaknya Pak Dian ada di dalam gudang ini. Yaudah yuk, kita cek. Pasin aku, tolong! Tolong! Biar aku yang selamatin anak-anak itu. Kamu kan sekarang udah gak punya kekuatan lagi. Bahaya kalau kamu ikut. Kamu di sini aja ya. Aku ikut. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Jangan. Kalau kamu ikut kamu malah bahaya. Udah kamu tenang aja. Aku bisa jaga diri. Aku! Bisa diam Kak?
Bapak bawa. Ayo bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Dek, kamu tenang aja ya. Sekarang kamu udah aman. Makasih, Kak. Begitu Tante Irma sadar, dia akan makin yakin kalau Indah emang cuma mau ngebayang nyawanya Dilon. Tante Irma pasti bakal makin gencar buat misahin Dilon dari Indah. Indah. Halo, Indah. Halo, Re. Anaknya udah sama gue, tapi gue lagi di rumah sakit sekarang. Mamanya Dilon pingsan tadi kena gebuk. Pas mau belain Dilon, karena Dilon mau nyelamatin anak ini. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, terus gimana? Aduh, mudah-mudahan Tante Irma gak apa-apa. Yaudah, sekarang gue sama Doni dan Patino langsung ke rumah sakit ya. Kita ketemu di sana. Yaudah, bye. Patino. Iya. Anak bapak udah selamat. Syukurlah, alhamdulillah. Tapi ada kabar buruk, Don. Kenapa, Ray? Tante Irma, mamanya Dilon, dia luka dan pingsan karena kejadian ini. Dan sekarang mereka ada di rumah sakit. Apa? Ya ampun. Kamu tega banget sih sama aku. Aku itu bukan barang yang bisa kamu kasih ke orang. Kalau kamu udah gak suka sama aku, mendingan kamu jujur. Kayak gini caranya. Harusnya gue gak sejahat itu sama Astrid. Gue sakit parah. Harusnya gue gak nambah dosa lagi dengan nyakitin cewek yang gue cintai. Mendingan sekarang gue lihat kondisi Astrid. Gue gak mau Astrid kenapa-napa. Kamu ingat gak? Waktu kamu kecil, kamu sedih, aku kasih kamu permen kapas. Astrid aja dong. Kalau kamu nggak mau makan, nanti pas satpam marah loh. Neng makan dong, nanti sakit. Dong, Neng. Kalau senyum kan cantik. Mirip Pak Kumis tau gak? Ayo dong. Gue bisa tenang sana. Astrid udah bisa ketawa. Udah. Ini kan yang kita suka makan pas kecil itu. Ini kan yang di sekolah. Yuk. Kamu kenapa? Enggak kenapa-napa kok. Kamu tiba-tiba tadi lemas gitu? Enggak lemas. Sudah makan. Benar. Ya. Benar. Yuk. Wah. Awas ya. Pak Kumis. Ya apaan sih ketawa-ketawa gitu? Wow, ini kenapa? Syah.
Maafin aku Street, tapi mungkin dengan begini aku lebih bisa ngelawan kamu. Kenapa dibakar? Jadi lo udah beneran udahan sama Astrid? Lo udah gak bakal balikan lagi sama dia? Gue putus sama Astrid. Ngapain gue simpan semua foto? Yes, itu artinya gue bisa deketin Andi lagi dan hasut buat jahatin Astrid, Indah, dan Raya lagi. Biar gimana pun, gak seru juga kalau tim kita gak ada cowoknya. Lagian, si Andi kan ganteng banget. Ya, seger lah mata gue. Lo yang sabar ya, Andi. Gue turut sedih sama semua hal ini. Gue yang gak banget kalau misalnya lo sama Astrid jadinya bakalan kayak gini. Padahal lo berdua tuh serasi banget. Lo gak usah deh so baik sama gue. Andi, gue itu bukannya so baik. Tapi kehilangan kekuatan gue selama beberapa hari ini bikin gue tuh jadi sadar kalau gue tuh gak mau jadi orang jahat. Gue pengen jadi orang baik. Ya cuman karena desakan dari nyokap gue, dari Terry, gue jadi jahat kayak gini. Di, gue tahu lo dulu itu pernah jahat dan sekarang lo bisa jadi baik. Dan gue minta sama lo, tolong jadi temen gue, ajarin gue untuk jadi baik, jadi orang baik. Udah lah Syah, dengan gue. Balikin. Andi. Lo sakit gak berdarah? Jadi, ini semua yang ngebuat lo ngejauhin Astrid, ya? Di, gue janji gak bakal cerita siapa-siapa. Tapi gue mohon lo cerita sama gue ya. Ini semua tuh terlalu berat. Lo harus cerita sama gue. Udah Syah, jangan ganggu gue. Andi! Andi! Andi, awas! Andi, awas, Di! Au! Udah Syah. Kamu gak apa-apa? Gue gak apa-apa, Kondi. Yang penting itu lo. Lo gimana? Lo gak apa-apa? Ya, gue apa-apa. Di, biar gimana pun gue itu temen lo. Gue prihatin sama semua kondisi lo. Jadi gue mohon sama lo, kalau lo udah siap, lo bisa cerita semuanya sama gue. Oke, makasih ya. Yes, paling enggak gue udah dapet simpati Andi. Ini langkah awal dari upaya gue buat nempel sama lo. Bagus, ini bayaran buat lo. Untung gue pas daerah sini pas lu telepon gue Sah. Buat pura-pura nabrak tuh cowok Sah. Bagus lah. Tapi inget ya, jangan sampai tuh cowok tahu kalau misalnya gue yang bayar lo untuk nabrak dia. Aman, gue jamin aman Sah. Apa? Dasar bodoh! Kenapa anak itu bisa lepas? Maaf bos, tapi tadi kalian semua nggak pada becus. Percuma saya bayar mahal. Kalian semua saya pecat. kenapa nih? Lagi, ayo cepet tolongin aja. Enggak ini ya. Astagfirullahaladzim. Itu parah banget. Don, ada apaan tuh rame-rame? Kayaknya itu mobil papaku deh, Rai. Serius, Don? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Itu parah banget. Ya ampun. Sini. Papa! Om! Don, mending kita bawa papa kamu ke rumah sakit. Ya Allah, Pak. Permisi.
Iya, Rai. Halo, Dah, sekarang gue udah di rumah sakit. Tapi gue lagi nemenin Doni dulu ngurusin bokapnya. Tadi bokapnya kecelakaan. Dan pas banget aja, untung aja gue sama Doni tuh lewat. Ya ampun, mudah-mudahan mamanya Doni nggak apa-apa ya. Iya, gue juga lagi nungguin mamanya Dilo nih di depan ruang IGD. Jadi lu sama anaknya Patino lagi di ruang tindakan? Iya, anaknya sama gue. Oke, Benda. Kenapa lagi? Bokapnya Doni kecelakaan. Patino. Anaknya Patino lagi di ruang tindakan sama temen aku, Indah. Ya udah, kebetulan saya juga lagi kangen banget sama anak saya. Kalau begitu, saya yang menjemput Mbak Indah ya. Ya Pak, aku nemenin Doni dulu ya. Don, sabar ya Don. Saya. Gak apa-apa kamu, saya. Gak apa-apa ya. Mas, Mbak, sebelumnya saya terima kasih ya. Kebetulan tadi saya mendengarkan percakapan Mbak sama Mbak Raya di telepon. Semoga mamanya Mas ini baik-baik saja. Amin. Iya, mudah-mudahan. Dok. Dokter, gimana keadaan bapak saya? Tenang saja, Papa Anda nggak apa-apa kok. Papa Anda hanya membutuhkan darah. Jadi ya, bapak saya butuh donor darah, Pak. Tepat sekali. Tapi sayangnya, persediaan darah yang sama seperti golongan darah Papa Anda lagi habis. Atau jangan-jangan Anda golongan darahnya sama seperti Papa Anda? Masalahnya, darah saya beda dengan ayah saya. Kalau kamu boleh tahu, golongan darah papa kamu apa? Mungkin aja aku bisa bantu. Golongan darah bapakku A. Maaf Don, golongan darah aku B. Golongan darah saya A. Serius Pak? Iya. Saya bersedia mendonorkan darah saya untuk Pak Lukman. Apa? Pak Tino mau donorin darah Pak Tino untuk ayah saya. Padahal kan ayah saya sudah jahat sama Pak Tino. Itu sudah nyulik anak Pak Tino. Gak apa-apa Mas Doni, saya ikhlas kok. Lagian selama ini Mas Doni sama Mbak Raya kan sudah baik sama saya. Lagi pula saya juga udah tobat dan pengen menjadi orang yang baik. Makasih Pak Tino. Makasih banget. Alhamdulillah Ray. Papaku ada donor darahnya. Siapa yang sudah menyumbangkan darah buat Papa? Sang Putri. Sang Putri. Mama gak apa-apa kan? Kamu udah berdua di sini kan? Alhamdulillah mama gak apa-apa. Kamu gimana Dila? Kamu kan juga luka. Udah diperiksa belum? Aku gak apa-apa Mama. Mama tenang aja. Syukurlah ibu sudah sadar. Saya sudah periksa semuanya. Walau ada sedikit luka dalam, luka-luka ibu
Tidak ada yang serius. Jadi ibu sudah boleh pulang. Ternyata semua benar. Indah emang bisa membahayakan nyawa Dillon. Aku nggak bisa diem aja. Papa? Oh, Papa udah sadar, Pak? Siapa yang sudah menyumbangkan darah ke Papa? Pak Tino, Pak. Tino? Orang yang anaknya Papa sudah culik itu. Siapa? Om, Pak Tino ada di luar. Suruh masuk. Bentar ya, Don. Iya, Rey. Itu Pak Tino, Pak. Terima kasih ya. Maafkan saya. Saya sama sekali tidak menyangka Anda masih mau berbuat baik buat saya. Sudahlah Pak Tino. Yang terbaik sekarang kita melupakan apa yang sudah terjadi. Yang terpenting kita sama-sama sudah menyadari apa kesalahan kita dan kita berdua juga sudah sama-sama tobat. Amin. Amin. Sekarang aku udah bener-bener gak punya kerang hitam. Siapa yang tobat sih? Kenapa harus tobat sih? Buat apa sih? Alhamdulillah, akhirnya kejahatan bisa dikalahkan dengan kebaikan. Loh, Ma? Mau kemana? Mama kan masih sakit. Dillon, Mama udah nyaksiin sendiri. Indah itu memang bahaya buat kamu. Jadi, Mama memutuskan kita harus pergi dari sini, Dillon. Kamu harus jauhin Indah. Loh, Ma, tapi... Dillon, Mama udah gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Mama mohon sama kamu. Mama gak mau keselamatan kamu dalam bahaya kalau kamu deket-deket sama Indah. Ayo kita pergi dari sini. Ma, aku... Maaf, Pak Irwan mau pergi dari sini. Maaf ya Mbak Mary. Saya bukannya mau cari ribut, tapi Mbak Mary kan seorang ibu. Pasti Mbak Mary juga bisa ngerasain apa yang saya rasain. Mbak Mary juga pasti akan melakukan apapun untuk keselamatan nyawa anak Mbak Mary. Loh, Ma nggak kayak gitu Ma ceritanya, Ma. Indah tuh nggak ngebahayain aku, justru Indah itu... Dillon, kamu nggak boleh menentang perkataan mama kamu. Kamu harus denger ya. Mbak Mary, walau bagaimanapun saya mau berterima kasih. Mbak Mary udah nampung saya di sini. Sama-sama. Maaf, saya harus pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo dulu. Permisi, Tante.
Kamu harus sabar sayang. Kasih mamanya Dilon waktu. Dia pasti bisa nerima kamu. Yes! Ini kesempatan gue buat bener-bener deketin Dilon. Dilon. Mama boleh titip jualan kue ini di sekolah kamu nggak? Soalnya untuk mencukupi biaya kehidupan kita sehari-hari, Mama cuma bisa bikin ini. Kamu nggak malu kan? Enggak, Mama. Enggak, aku nggak akan malu. Aku pasti bakal bantuin Mama. Aku janji. Makasih ya sayang. Dilon, sekarang ini kan hidup kita udah beda. Kamu sama Indah juga udah beda. Indah itu orang kaya. Sementara kita nggak punya apa-apa lagi. Jadi kamu jauhin Indah ya. Mama tuh salah menilai Indah, Ma. Mama belum kenal dia. Indah itu bukan anaknya Matre. Indah... Dilon, selain emang bahaya, status sosial kalian sekarang beda. Kamu udah gak pantas buat Indah. Tolong kamu ngerti ya. Iya. Dilon berangkat sekolah dulu ya. Berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Lon, lu naik angkur sih? Mobil lu kemana? Mana bawa keranjang kue lagi? Iya nih. Mau dagang lo di pasar sono. Iya, hari gini jualan aduh nggak level banget ya nggak? Iya gue mau beli nggak? Ogah, ngapain makan kayak gituan? Sakit perut, men. Iya, kita disuruh beli. Iya. Lu kira kita anak SD apa? Iya. Jualan di sini dia. Iya. Kagak level, men. Ya, dia jualan lagi di sini. Kamu sakit, Di? Sang Putri. Sang Putri.
Raya? Ngapain sih Raya main basket sama orang ngejelas gitu? Tentang-tentang pada jago main basketnya. Bro. Doni, kamu lagi ngapain? Angkat barbel, Ray. Berat banget. Payah lu, masa ngangkat gitu aja nggak kuat. Aduh, pasti sakit. Ini kan berat banget ya kan? Kan sakit kan? Pasti sakit kan? Enggak, Ray. Serius. Gak apa-apa. Ya, barbel segitu doang sih. Cia. Apaan sih? Jangan bohong deh. Itu berat, pasti sakit. Aku bawa ke KS ya. Enggak, Ray. Cemen lo. Masa cewek sama apa lo? Datang banget. Makanya. Aduh. Lebay lo, lebay. Lebay kuadrat lo. Enggak, lepasin. Aku nggak apa-apa. Kamu pasti minder ya karena kurang maco. Don, sini. Namanya aku cari binaraga, lo apa? Enggak, Don. Aku tuh cuma cari cowok yang baik, pengertian, dan gentle kayak kamu. Kamu serius, Ray? Beneran? Iya. Aku tuh suka kamu apa adanya lagi. Makasih ya, Ray. Aneh. Kenapa gue memisah lagi ya? Aduh, kok gue lemes ya? Gue ini sebenarnya kenapa sih? Kanker darah. Itu yang gue alami. Gue punya gejala kanker darah. Ngapain tuh Gio? Serius banget sih. Kanker darah? Ngapain Gio buka situs tentang itu? Apa Gio udah tahu ya kalau gue kena kanker darah? Gue nggak boleh biarin Gio tahu. Nanti dia malah cerita ke Astrid. Gio, lu ngapain sih riset tentang kanker darah? Emangnya kenapa? Nggak boleh. Lu kenapa sih? Marah-marah gitu? Emang lu punya kanker darah apa? Loh, kamu sakit, Di? Lu kanker darah? Enggak kok, gue nggak apa-apa kok. Gue kemarin tuh cuma gue capek aja. Kata siapa gue kanker? Lu jangan sembarangan ngomong deh. Sebenarnya cinta sama kamu. Kalau kamu memang cinta sama aku, jangan pergi dari aku.
Maya. Ternyata mimpi. Tapi kenapa kayak beneran ya? Aku nggak bisa ngelupain Maya. Oh, aku ingat. Maya memang pernah mencintai aku. Makanya dia ngasih cincin itu. Ternyata mimpi itu benar. Aku harus mencari Maya. Maya. Ya sebenarnya anak tiri mamaku itu Kenneth. Sang Putri. Sang Putri. Maya. Aris, kamu ngapain kesini? Maya, aku nggak bisa ngelupain kamu. Aku terus mikirin kamu, Maya. Udah bisa nggak kita nggak usah bahas itu lagi? Itu kan udah masa lalu. Maya, aku tahu kamu pernah cinta sama aku. Kenapa kamu nggak pernah ngasih kesempatan itu? Tapi kan itu udah masa lalu. Udah deh, mendingan kita nggak usah ngebahas itu ya. Karena aku udah bilang, aku nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Jadi siapa yang kasih tahu Gio ya? Kok dia bisa curiga gitu? Udah, mendingan gue menghindar aja. Di kamu kenapa, Di? Andi kenapa sih? Kok jadi aneh? Kenapa sih dia selalu hindarin gue? Astrid, kamu tenang aja ya. Mungkin nanti perlu waktu aja. Suatu saat nanti pasti dia akan jelasin semuanya. Kamu sabar aja ya. Jangan sedih. Kalau aku nyala. Kenapa? Pasti ada orang yang kita harus tolong. Pas banget Raya udah balikin kalung ke gue. Kenapa nyala ya? Dan siapa yang harus kita tolong? Halo sayang. Anya. Kita pulang ya? Oke. Aduh, kok lama banget sih? Udah deh, Mom, tinggalin aja lah. Yuk.
Anya, maaf, aku mau nanya. Sebenarnya Kenes itu saudara tiri kamu kan? Ya, anak-anak pada nggak tahu anak tiri itu kamu atau Kenes. Ya, sebenarnya anak tiri mamaku itu Kenes. Hah? Terus, kenapa kamu yang diperlakuin kayak anak tiri? Aku juga nggak tahu kenapa mamaku lebih sayang sama Kenes. Tapi karena mamaku sayang sama Kenes, aku juga sayang sama Kenes. Oke. Rit, kita pulang ya? Ya, gimana kalau kita anterin lo pulang? Mau kan? Jangan-jangan, gak apa, aku bisa pulang sendiri kok, takutnya ngerepotin. Oh, enggak kok, nggak ngerepotin. Kebetulan aku bawa mobil, ya? Jadi yuk, ayo udah nggak usah nolak. Terry, sepertinya saya punya mangsa baru untuk saya hasut. Kita harus dapetin lagi kerang hitam. Dan sepertinya keluarganya Anya adalah sasaran yang tepat. Tante benar. Emang dari dulu, semua anak-anak tuh pada penasaran sama Anya dan Kenes. Mereka tuh kayak bawang merah sama bawang putih. Oke, kalau gitu saya akan segera cari tahu. Mau beli kue? Pilih aja, terserah mau mana. 5.000 kok. Mau beli kue? Helen, lo bukannya orang kaya ya? Kok malah jadi jalan kayak gini sih? Dengar-dengar lo banyak utang ya? Ih, payah banget. Kayak itu gara-gara minjam. Ih, payah banget sih. Ya udah, Jadi jago. Gila. Emang bener kamu punya banyak utang? Sampai kamu jual kue? Iya. Iya, Nak. Kamu lihat sendiri kan kemarin rumahku disita sama debt collector. Surat-surat penting sama sertifikat rumah hilang. Kita jadi harus banyak utang. Dan aku harus jualan kue. Soalnya ya buat kelangsungan hidup aku sama mama aku. Yaudah, aku bantuin kamu jualan deh. Jangan ya. Gak apa-apa. Enggak. Enggak. Kamu nggak pantas jualan ya. Saat nanti kita tak bisa saling menyentuh, memandang wajahmu. Kuatlah sayang, karena mereka berusaha. Gerhana bulan merah akan segera berakhir. Karena sampai sekarang juga Susi nggak berhasil. Bahkan dia juga tidak dapat kerangka. Jadi kalian harus bertahan ya. Siap, Bu. Sebenarnya Ibu mau nanya sesuatu sama kamu. Kenapa kamu putusin istri? Saya melakukan semua ini karena saya baru tahu saya lagi sakit, Bu.